Good evening, everyone. Today, I thought of having metta meditation session. But before I proceed with the meditation instructions, I would like to highlight why should we practice metta. By the way, is she going to translate now or later stage? Okay. What is the preference? I mean, I'm all right with whatever it is. Okay. Maybe I can just translate now, Bante. Yes. Thank you. Okay. Oke. Selamat malam semuanya. Malam ini Bante akan mau mengadakan meditasi cinta kasih. Sebelum kita mulai bermeditasi atau Bante memberi pengarahan, Bante ingin menjelaskan manfaat dari meditasi cinta kasih atau mengapa kita harus melakukan meditasi cinta kasih. Metta meditation is one of remarkable type of meditation. It's very important. Many people belittle this meditation, most probably because they do not have right understanding the nature and the importance of this great meditation technique. Jadi, meditasi cinta kasih adalah salah satu meditasi yang luar biasa dan sangatlah penting. Namun banyak orang tidak menganggap atau berlatih meditasi cinta kasih karena mungkin tidak memiliki pengertian yang baik, yang cukup, atau pengarahan dan instruksi meditasi yang benar. Metta thoughts, they are the most beautiful thoughts that human beings can produce in their mind. But these thoughts are to be cultivated in the mind. They are to be expressed through our speech, and they are to be carried out through our actions. Then only we complete what we call metta practice. Pemikiran-pemikiran cinta kasih adalah salah satu pikiran yang paling indah dalam manusia, dalam pikiran manusia, dan itu hanya dapat dimunculkan dari pikiran manusia saja. Latihan metta tidak hanya dikembangkan lewat pikiran, namun juga lewat ucapan, dan juga terlihat oleh perbuatan kita. I will give you a few reasons to say why we should practice metta meditation in our daily lives. One of them is metta is the base for all the meritorious actions. Practicing metta meditation itself is a great meritorious action. Now, the merits will bring happiness in this life itself. Merits also will bring happiness beyond the death. The Buddha, in very clear terms, says, Ida nandati pecha nandati. The person who does merits become happy in this life itself, and also will become happy after the death. Jadi Bante ingin memberi beberapa contoh mengapa kita harus berlatih meditasi cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Praktis cinta kasih ini adalah salah satu pondasi yang mendukung kita untuk membuat banyak kebajikan. Dan latihannya sendiri pun akan mengembangkan banyak kebajikan dan mengembangkan banyak perbuatan kebajikan dalam diri kita. Dan perbuatan kebajikan inilah yang mengembangkan kebahagiaan di kehidupan kita sekarang dan juga di kehidupan kita akan datang. Sang Buddha sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang
mengembangkan cinta kasih akan berbahagia tidak saja di kehidupan ini, namun juga di kehidupan selanjutnya. When our mind is full of metta thoughts, our speech and actions become wholesome. Whatever we do in the society, our actions will bring well-being and happiness to ourselves as well as to the others. People who practice metta, generally speaking, they always do positive, constructive, and wholesome actions. Their speech basically is very wholesome. So, generally speaking, someone's character becomes wholesome, and this itself is wholesome karma made. Saat pikiran kita penuh dengan cinta kasih, pemikiran-pikiran cinta kasih, ucapan dan kehendak atau perbuatan kita pun akan membawa kesejahteraan tidak hanya untuk diri kita, namun juga untuk lingkungan di sekeliling kita. Jika kita orang-orang yang melakukan latihan cinta kasih selalu membawa perbuatan yang konstruktif dan juga bermanfaat untuk diri mereka sehari-hari. Mereka memiliki ucapan yang bermanfaat dan baik. Dan pun karakter mereka atau kepribadian mereka pun berubah menjadi lebih baik, dan ini adalah landasan baik untuk menumpuk kebajikan. The second important reason why we should practice metta is because it protects us. It is a protective type of meditation. When we practice metta, it will protect us against evil. It will prevent us doing unethical, immoral, unwholesome actions. So we are protected karmically. We are also protected socially because in the society, when we choose to behave in a wholesome way, we are protected by the society itself as well as by the law of that particular country, because every country, generally speaking, they protect wholesome people who abide by righteous conduct. So metta is a protective type of meditation. Alasan kedua mengapa meditasi cinta kasih adalah alasan penting yang harus kita lakukan adalah karena itu adalah meditasi perlindungan. Cinta kasih ini melindungkan kita dari berbagai macam kejahatan. Mereka membuat kita untuk menjadi lebih moral dan juga memiliki etika yang baik. Melarang kita atau melindungi kita dari perlakuan-perlakuan yang buruk dan melindungi kita dari perbuatan atau menumpuk karma yang negatif. Kita pun akan dilindungi di masyarakat karena di di banyak negara hukum akan melindungi orang-orang yang berperilaku moral dan ada etika. Sehingga orang-orang yang berpraktisi cinta kasih selalu akan dilindungi pun di masyarakat mereka. Inilah mengapa kita harus berlatih meditasi cinta kasih. Metta meditation will protect us against seen and unseen forces. One day, a monk was bitten by a poisonous snake, and that particular monk died on the spot. When this incident was reported to the Buddha said that particular monk did not practice metta. If he practiced metta, he would have lived. He would not have died after being bitten by a snake. From there onward, Buddha also instructed the monks, especially those monks who live in the forest,
They are to cultivate metta meditation as one of their protective meditations. Even today, in forests, monks are living without being harmed by those dangerous animals. They do not carry any weapons when they move around in the forest. I also believe that many of you have heard why Buddha delivered Metta Sutta. Metta Sutta was delivered by the Buddha again as a way of protection against unseen beings. So when we consider in this way, metta is a powerful tool of protection. Meditasi cinta kasih juga melindungi kita dari berbagai macam kekuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada suatu contoh yang Bante ingin berikan adalah ada salah satu biku di zaman Sang Buddha, beliau digigit oleh suatu ular yang ada racunnya, yang beracun. Lalu biku itu meninggal. Lalu ada seseorang biku yang melaporkan itu kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha berkata, biku itu yang meninggal karena digigit oleh serangan ular tidak berlatih meditasi cinta kasih. Dan sebab karena itu beliau meninggal. Jika saja beliau berlatih cinta kasih, dia tidak akan meninggal. Semenjak itu, banyak biku mulai berlatih meditasi cinta kasih sebagai meditasi perlindungan. Bahkan sekarang, banyak biku atau hampir semua biku pun melakukan meditasi cinta kasih. Ini adalah bentuk meditasi yang melindungi diri kita dari berbagai serangan luar dan dalam. Juga makanya biku-biku sekarang berkeliaran di hutan pun tidak diserang oleh binatang-binatang buas. Meditasi metta juga melindungi kita dari serangan-serangan yang tidak terlihat atau makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Itu pun juga sudah dijelaskan oleh Sang Buddha, maka kita dianjurkan untuk melakukan meditasi cinta kasih. There are occasions we quarrel with the people, with our loved ones. We easily get angry, frustrated, and agitated. In such occasions, we utter words which can hurt the other people. How many times you destroyed a good relationship with another human being because of your inability to talk nicely? Among the family members, there can be easily disputes, miseries, just because of anger issues. In your office, at bus stop, in public place, or at your home, or in your classroom, wherever we are, we have noticed that those who cannot control their anger, hatred, ill will, jealousy, and many other such defilements, they easily create miseries, not only for themselves, but also for others who are around them. So metta is the medicine for it. If you easily get angry and agitated, metta is the best medicine for you. But we need to practice it on a daily basis. Jadi ada beberapa situasi atau momen-momen di mana kita berantem atau berkelahi dengan orang yang kita cintai. Kita menjadi sangat mudah untuk marah, frustasi, dan juga jadi mengata-kata hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Kita mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai orang itu. Dan hanya karena kata-kata yang menyakiti mereka,
banyak hubungan-hubungan yang hancur antara Anda dan kerabat-kerabat ataupun saudara ataupun siapapun itu. Hanya karena kita tidak dapat mengontrol ucapan-ucapan kita. Baik itu keluarga, mungkin di rumah, di kantor, di pemberhentian bus, ataupun di kelas. Dimanapun kita berada, banyak orang yang memiliki masalah dengan marah mereka, perasaan marah mereka jadi menimbulkan banyak kebencian, kemarahan, dan juga dendam. Dan itu tidak hanya membuat penderitaan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi, meditasi cinta kasih atau cinta kasih adalah obat untuk menakluki kebencian atau kemarahan ini. Jadi untuk orang-orang yang sangat mudah marah dan sangat mudah frustasi, meta adalah obatnya. Dan ini harus kita latih setiap hari dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. There are many benefits of practicing metta, but I'm not going to talk about all of them here. But just one more point before I start metta practice. The most important, perhaps among all, after the death, those who practice metta will be born in the heaven. One day, a young man came and asked the Buddha that he wished to be born in the heaven after the death, and requested the Buddha to teach him a method, a practice that leads to be born in the higher divine realm. Buddha recommended him to practice metta meditation. So here, one of the remarkable benefits of practicing metta, after the death, we will be born in the heaven. The famous Metta Sutta says, Uttaring appati vichanto Brahma lokupako hoti. After the death, one will be born among the Brahma beings. The word Brahma here means the super divine beings. So these are the great benefits of practicing metta. But of course, there are many more, and I'm not going to elaborate all of them here. Banyak manfaat-manfaat dari berlatih meditasi cinta kasih. Tapi Bante tidak akan menjelaskan semuanya sekarang juga. Tapi adalah satu poin yang Bante ingin uraikan atau menjelaskan adalah poin yang sangat penting, yaitu setelah kematian atau meninggal dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya, orang-orang yang berlatih meditasi cinta kasih akan terlahir di alam surgawi. Pada suatu hari di zaman Sang Buddha, ada satu laki-laki muda yang mendatangi Sang Buddha. Beliau berkata, beliau ingin terlahir di alam surgawi setelah beliau meninggal. Dan beliau meminta saran atau nasihat-nasihat dari Sang Buddha bagaimana cara untuk terlahir kembali di alam surgawi, ataupun metode-metode yang dapat membawa beliau ke sana. Lalu Sang Buddha mengajarkan meditasi cinta kasih. Karena ini adalah salah satu praktis atau latihan yang dapat membawa ia ke alam surgawi. Bahkan di Metta Sutta, Sang Buddha pun sudah mengatakan bahwa barang siapa yang berlatih cinta kasih akan terlahir di alam surgawi setelah mereka meninggal. Dan orang yang meninggal setelah berlatih meditasi cinta kasih akan terlahir di alam surgawi maupun di alam Brahma. Jadi ini adalah salah satu manfaat yang bisa didapat dari meditasi cinta kasih. Namun ini bukan satu-satunya atau tidak hanya ini doang manfaatnya, masih banyak yang lain. Namun Bante tidak akan menjelaskannya malam ini juga.
I believe many of you have practiced meditation. However, for those who are very new, I'm going to explain very briefly how to practice this meditation. Then after that, we will give you perhaps maybe 15 to 20 minutes for your practice before we start our Q&A session. Ya. Oke. Jadi banyak dari kalian yang di sini mungkin telah berlatih meditasi. Namun untuk kalian yang masih sangat awam atau masih sangat baru, Bante akan mengajarkan dan menjelaskan bagaimana berlatih meditasi cinta kasih ini. Setelah Bante menjelaskan, kita akan bermeditasi bersama-sama untuk waktu 15-20 menit sebelum kita memulai sesi tanya jawab kita. You may need a place which is very quiet. It can be your living room or shrine. Wherever you are, you sit comfortably, preferably on a cushion on the floor. If cannot, you can sit on a chair and put your hands in meditation posture. The right hand on the top of the left palm. And then close your eyes and pay attention to your own breath. We are going to practice breathing in and out meditation for a few minutes just to achieve some degree of compose, some degree of concentration, composure. So after that, we are going to proceed with metta. Oke, untuk dimulai, kalian mungkin butuh suatu tempat yang sunyi dan tenang, bisa jadi di suatu kamar atau di altar kalian. Duduk dengan nyaman, mungkin di bantal meditasi, ataupun di kursi, ataupun di lantai. Letakkan tangan kalian satu di atas yang lainnya. Lalu beri perhatian ke hidung kalian, beri perhatian kepada nafas kalian. Kita akan melakukan meditasi pernapasan untuk beberapa menit untuk menenangkan pikiran kita dan mencapai sedikit konsentrasi sebelum masuk ke meditasi cinta kasih kita. When you know yourself that your mind is not running here and there, and when you know yourself that your mind is somewhat like concentrated, then you focus yourself. You visualize yourself and then radiate a lot of love towards yourself. You can make wishes like, may I be free from worries, may I be free from suffering, may I be well, may I be happy. Such thoughts. These thoughts are to be directed towards yourself, wishing well-being and happiness. So keep on repeating. May I be free from worries. May I be free from suffering. May I be well. May I be happy. And while wishing yourself, you try to feel ease. Try to feel the power of these thoughts within your own mind. Saat Anda telah sadar atau mengenal bahwa pikiran kalian tidak berada di masa kini atau tidak ada di objek meditasi kalian, tidak terkonsentrasi, kalian bisa fokus kembali ke diri kalian dan pancarkan cinta kasih kepada diri sendiri dengan mengatakan, semoga saya bebas dari kegelisahan, semoga saya bebas dari penderitaan. Lakukan ini dan ucapkan ucapan-ucapan ini untuk diri sendiri. Semoga saya bebas dari kegelisahan. Semoga saya bebas dari penderitaan. Semoga saya merasa bahagia. Ucapkan ini kepada diri kita sendiri.
Lakukan ini berulang-ulang kali sampai kalian merasa sedikit ada perasaan nyaman dalam diri atau perasaan tenang. After radiating loving kindness towards yourself, then you think of your beloved mother and father. They have been so helpful for you. They brought you up, provided you, and took care of you very well. Before you radiate loving kindness towards them, think of the good qualities of your mother and father and have a sense of gratitude towards them. Then when you have this sense of gratitude, then radiate loving kindness towards mother and father one by one. And you can wish the same, what you wished for yourself. For example, you can think of your mother, visualize her, and then wish her, my beloved mother, may you be free from worries, may you be free from suffering, may you be well, may you be happy. In this way, when you wish these loving thoughts radiating towards your mother, you must also feel it. You must be sincerely radiating it with wholeheartedly. In the same way, do it for Father as well. So this is the second step. Setelah memancarkan cinta kasih kepada diri Anda sendiri, pikirkan tentang ayah dan ibu kalian yang telah sangat membantu hidup kalian selama ini, yang telah menjaga kalian dari kecil. Rasakan perasaan terima kasih kepada mereka dan munculkan kualitas-kualitas baik dari ayah dan ibu. Rasakan perasaan berterima kasih ini dan kirimkan ucapan-ucapan cinta kasih atau doa-doa cinta kasih kepada mereka satu demi satu. Kalian bisa pikirkan kualitas-kualitas baik ke mereka, lalu dengan satu persatu mulai dengan terserah ayah atau ibu dulu, kalian bisa ucapkan, semoga ibu saya bebas dari penderitaan. Semoga ibu saya senantiasa sehat dan bahagia. Semoga ibu saya bebas dari kegelisahan. Lalu kalian bisa terus mengirimkan ucapan-ucapan ini dan juga sangat penting untuk merasakan perasaan cinta kasih ini. Rasakan perasaan ini terhadap ibu Anda. Dan juga lakukan yang sama untuk ayah Anda. Okay, the third step, you think of your close relatives, friends, and those people who are very near in your life. They can be your brothers and sisters, your teachers, your relatives, friends. All these people are helpful to you one way or another way. Before you radiate loving kindness towards them, think of your relationship with them, especially feeling thoughts of gratitude towards them. Then you radiate loving kindness towards these people. It may not be very practical to take these people one by one because it may need a lot of time, but it is possible. Some of these people who are very close to you, like siblings or teachers, and if you have time, you can take them one by one and radiate loving kindness. If not, you can take them as group by group and wish them also peace, happiness, and all the well-beings like you did to yourself as well as towards your parents. So you can think, my brothers and sisters, relatives and friends,
teachers and well-wishers. May they all be free from worries. May they all be free from suffering. May they all be free from hatred and enmity. May they all be well. May they all be happy. In this way, you also can wish them all the well-being and happiness. Pikirkan terhadap orang-orang yang dekat dengan Anda. Untuk poin ketiga selanjutnya adalah pikirkan tentang orang-orang terdekat di sekeliling Anda. Bisa jadi kerabat, saudara, teman, atau orang-orang yang sangat dekat dengan Anda. Contohnya kakak atau adik, guru, teman, dan juga orang yang telah sangat membantu diri Anda. Dan sebelum Anda memancarkan cinta ini, pikirkan hubungan kalian dengan mereka. Tidak praktis untuk mengirimkan cinta kasih ini satu demi satu orang, namun akan membantu Anda atau berguna untuk mengirim yang mungkin lebih dekat. Contohnya seperti saudara atau guru kalian yang telah membantu kalian. Kirim satu-satu atau juga bisa per kelompok. Kirimkan ucapan-ucapan cinta kasih dan juga kesejahteraan, seperti layaknya Anda mengirimkan ucapan-ucapan ini untuk diri Anda sendiri ataupun juga untuk orang tua kalian, untuk guru kalian, untuk saudara kalian, untuk teman kalian. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Semoga mereka bebas dari kegelisahan. Semoga mereka senantiasa merasa sehat dan bahagia. Semoga mereka terbebas dari rasa benci dan juga dendam. The fourth step, take all the human beings collectively. Starts from Indonesia. Simply think all the human beings who live in Indonesia. Then you think those people who are living neighboring countries like Malaysia, Singapore, and other countries. All the people who live in Asia and all the human beings who live in this world. So collectively think of all these people. It is impossible for you to think of these people one by one, but generally think of all the human beings who live in this world. And if you notice, all these human beings, they have a lot of miseries because of their own anger, hatred, ill will. They create a lot of suffering to the world. Some of these people are destroying the world. So what we are going to do in our mind, think of all these people and wish all these people well-being and happiness. So we simply think, may all the human beings, may they be free from worries, may they be free from suffering, may they be free from hatred and enmity, may they be well, may they be happy. So we radiate the same thoughts towards all the human beings as well. Lalu untuk poin keempat, selanjutnya adalah untuk ke semua makhluk secara sekaligus, secara kolektif. Pertama bisa dimulai dengan negara Indonesia, di negara di mana kita berada sekarang. Semua manusia yang hidup di Indonesia, kita pancarkan atau kirimkan perasaan cinta kasih atau doa-doa cinta kasih. Lalu kita bisa lanjut ke negara tetangga, contohnya Malaysia. Lalu seluruh Asia. Kita kirimkan ucapan-ucapan cinta kasih ini. Tidak praktis untuk kita mengirim ucapan-ucapan ini satu demi satu orang, namun kita kirim ucapan ini untuk semua manusia secara kolektif atau secara bersamaan. Banyak orang di luar sana menderita karena kebencian mereka, rasa dendam mereka. Mereka menghancurkan banyak hal yang berada di dalam dunia ini. Jadi apa yang kita ingin lakukan adalah untuk memancarkan cinta kasih
kepada mereka. Di luar Asia, kalian bisa mengirimkan perasaan atau doa-doa cinta kasih ini ke seluruh dunia. Kita doakan semoga mereka terbebas dari penderitaan. Semoga mereka terbebas dari kebencian dan juga dendam. Semoga mereka bebas dari kegelisahan. Semoga mereka senantiasa merasakan bahagia dan juga sehat sejahtera. At final stage, think of all the living beings in this world. Of course, it is impossible to think all the living beings, but what I mean here, collectively think of all the living beings. We can simply think like those living beings who live in the water, those who live in the space, those who live on the ground, all the living beings who live in this planet where we live, the earth, and all the other living beings, those who might be living in other planets in this universe. So collectively think of all these living beings. You can use the terms like those living beings who are seen or unseen, those who live near or far, big or small, all the living beings in this live in this world existence. May they all be free from worries. May they all be free from suffering. May they all be free from hatred and enmity. May they all be well, be happy. So here, starting from oneself, step by step, we are radiating boundless love and compassion towards your parents, siblings, teachers, well-wishers, human beings, as well as all the other living beings. So this is what we popularly call metta practice. Dan untuk poin kelima atau poin terakhir, kita pancarkan untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Sangat tidak mungkin jika kita memikirkan mereka semua satu persatu. Namun apa yang kita ingin lakukan adalah untuk memancarkannya secara kolektif atau sekaligus, secara berkelompok. Pikirkan mereka yang hidup di air ataupun di udara ataupun yang di tanah. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini atau di planet ini dan juga di planet-planet lain. Semua makhluk hidup yang tampak atau yang tidak tampak, yang dekat ataupun jauh, yang besar ataupun kecil, semua makhluk hidup yang berada di bumi ini. Kita ucapkan dan kirimkan mereka doa-doa cinta kasih. Contohnya sebagai semoga mereka bebas dari penderitaan dan rasa sakit. Semoga mereka bebas dari kebencian dan dendam. Semoga mereka terbebas dari kegelisahan. Semoga mereka senantiasa merasakan kebahagiaan dan juga sehat sejahtera. Okay, I think we can have a practical session here. How long can we allow for a practice? I think 20 minutes enough, Bante. Sorry? 20 minutes. Okay, yeah. I'm all right with whatever the time that you all decide. Okay. Then after that, we can have a Q&A. Okay. Is that so? Yeah, sounds good. Okay. Thank you. So, yeah. So I will do the timing, yeah, Bante. All right. So you let me know when is the Q&A. So I will come on. Okay. All right. Okay. Yeah. Thank you. Should I leave it on or should I leave the? You can turn off the video. Yeah. Oh, okay. Yeah, Okay. it's fine. Thank you. Thank you. Ya, mari kita mulai bermeditasi 20 menit. Saya akan mengeset waktunya. Terima kasih.
Baiklah, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, dapat disampaikan melalui chat box ataupun dapat bertanya secara langsung. Nanti kami terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Hello, Lucky. Oh, Can you hear me? yes. So we are into the Q&A session now, Bante. Okay. Can you Yeah. see me? Yes, I can Can see you? you. We can see you. Oh, Yes. okay. Yeah. Okay. I Yeah. cannot see. Okay. All right. Never Okay. mind. Yeah. Ya. Ada yang ingin bertanya, saudara-saudari? I have a question, Bante. Yes. Actually, if I'm not mistaken, there are two chanting for loving kindness. One is the metta chanting, and the other one is the Karanya Metta Sutta, ya Bante. Do these two chanting have the same purpose, which is to protect ourselves and radiate loving kindness, or does each chanting have a different purpose? Okay. Okay. When you say that metta chanting, you are referring to what? Are you referring to a sutta, or can you tell me the first line or what? It's the Ahang Awerohomi. Oh, Ahang Awerohomi. Okay. All right. So Metta Sutta is the original discourse delivered by the Buddha. The reason behind this sutta, I believe that all of you know that a group of monks went to practice meditation and they were disturbed by some unseen beings. So they came to the Buddha and reported the incident. The Buddha instructed them to go back to the very spot and radiate boundless love and compassion. So this sutta, in fact, the gist of the sutta is the loving kindness meditation itself. If you notice the sutta from the beginning to its end, beginning stage, it explains the qualities that a meditator should have. Since the audience of the Buddha regarding this particular sutta are the monks, so Buddha advised the monks to uphold the righteous principles, establish themselves in virtue, and then adopt a very simple livelihood, and then dedicate oneself for this meditation. So starting from this point onward, then we can see how Buddha is instructing the monks to develop loving kindness meditation, radiating boundless love and compassion towards all the sentient beings. Towards the end of the sutta, it says that when you practice in this way, and if you, of course, did not attain enlightenment in this life itself, you will be born in Brahma world. Yeah, super divine world. So the Metta Sutta here, what I'm referring as Karaniya Metta Sutta, is the oldest sutta. The other one, which includes the Ahang Awerohomi, these verses, they are radiating boundless love and compassion in poem form, like we just now did meditation.
same thing is done in chanting or poem forms. That is in fact later composed. Yes. I do not know whether this is what you were asking or whether you are asking something else. However, if it is not clear, you can ask. Okay. Oke, mungkin Angie mau terjemahin dulu. Ya boleh. Oke, selamat malam. Pertanyaannya adalah, selamat malam Bante Sukihotu. Saya ingin bertanya, jika saya tidak salah, saya mengetahui bahwa ada 2 macam chanting atau bacaan parita untuk cinta kasih. Yang pertama adalah chant of metta atau metta chanting yang Ahang Awero Homi pertamanya. Terus yang kedua adalah Karanya Metta Sutta. Apakah kedua parita ini atau chanting ini memiliki tujuan yang sama, dan apakah satu yang mana untuk melindungi diri kita? Parita mana untuk melindungi diri kita dan yang mana untuk memancarkan cinta kasih? Atau keduanya memiliki tujuan yang berbeda atau yang sama? Terima kasih Bante Anumodana. Jawabannya adalah jadi yang metta chanting atau chant of metta itu adalah yang Ahang Avero Homi, Anigo Homi, Diduko Homi, dan yang lain-lainnya. Dan Metta Sutta adalah Karanya Metta Sutta yang terlihat di Sutta. Jadi kata Bante adalah Metta Sutta atau Karanya Metta Sutta adalah ajaran yang original atau ajaran yang awal dari Sang Buddha sendiri. Dan ceritanya dan munculnya Metta Sutta ini adalah karena pada saat zaman Sang Buddha, ada sekelompok biksu yang pergi berlatih meditasi. Lalu mereka terganggu oleh makhluk yang tidak terlihat, makhluk-makhluk halus. Lalu kelompok biksu ini bertanya kepada Sang Buddha bagaimana cara menangani masalah ini. Lalu Sang Buddha menganjurkannya untuk memancarkan memancarkan cinta kasih tanpa batas, dan juga welas asih tanpa batas. Jadi di Karanya Metta Sutta ini diajarkan bahwa ada pesan-pesan cinta kasih yang layaknya dimiliki oleh para meditator atau kualitas-kualitas yang ingin kita miliki saat kita berlatih meditasi cinta kasih. Sang Buddha pun juga menyarankan bahwa kita untuk memegang pada moral-moral atau etika-etika yang benar dan yang baik, dan juga menjaga sila dengan baik, dan juga memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri dan juga semua makhluk saat bermeditasi. Dan pada saat itu, meditasi cinta kasih juga dianjurkan sebagai penanganan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Di Karanya Metta Sutta pun dituliskan bahwa di bait terakhir, orang yang tidak akan terlahir kembali saat memiliki cinta kasih. Namun jika kita tidak tercerahkan, akan terlahir kembali di alam Brahma. Jadi Karanya Metta Sutta adalah sutta yang lebih awal atau lebih original yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Sebaliknya yang chant of metta atau metta chanting adalah parita yang lebih baru belakangan ini yang muncul. Itu lebih seperti puisi bentuknya. Jadi itu tetap gunanya sama untuk mendoakan atau memancarkan welas asih tanpa batas atau cinta kasih tanpa batas. Thank you. I believe there are no other questions. Yes, there are a few more questions. A few more questions. Yeah. Okay. Actually, they have a lot more. Oh, okay. Yeah, I read it for you. Okay. Good evening, Bante. If we are used to the breathing meditation, Anapanasati, is it okay to change to other method of meditation alternately with the breathing meditation? Yes, this is perfectly all right. In fact,
it will develop our mind in different ways. Different meditation subjects, they can help us to develop our mind in different aspects. For example, breathing in and out meditation can help us to develop concentration, mindfulness, such kind of great, wonderful qualities in our mind. On the other hand, meditations like loving kindness, compassion, appreciated joy, and equanimity, what we call them as Brahma Vihara. These four types of meditations can develop our mind in a wholesome way. So metta meditation is one of very important practice. In the same manner, there are, of course, other meditation subjects too. Each and every meditation subject can help us to develop our mind in a different way. However, when you want to practice meditation a long period of time and dedicate more time for it, it is always good to meet a meditation teacher and get the proper instructions and proceed with it, especially when you want to develop further. But daily life, it's perfectly all right for you to change the meditations in between, like loving kindness meditation, breathing in and out meditation, or meditation on the good, and such kind of meditations are very helpful in daily life. Oke. Pertanyaannya adalah untuk yang selanjutnya, selamat malam Bante. Apakah jika kita sudah terbiasa dengan menggunakan meditasi pernafasan atau anapanasati, apakah baik apa tidak, atau tidak masalah jika kita berubah untuk mencoba metode meditasi yang lain, selain meditasi pernafasan atau anapanasati? Jawabannya kata Bante adalah sangat tidak apa-apa, sangat tidak masalah. Kita bisa mengembangkan pikiran kita dengan cara yang berbeda. Banyak cara untuk melakukan itu. Berbagai objek yang ada gunanya untuk mengembangkan hal-hal yang berbeda dalam pikiran kita. Contohnya anapanasati atau meditasi pernafasan. Gunanya adalah untuk mengembangkan konsentrasi dan juga kualitas-kualitas baik dalam pikiran kita, kualitas-kualitas baik lainnya dalam pikiran kita. Sedangkan kalau kita bermeditasi seperti cinta kasih, welas asih, kesenangan terhadap orang lain, dan juga ketenangseimbangan, metta karuna mudita upeka yang disebut sebagai satu kelompok Brahma Wihara, kita dapat mengembangkan pikiran kita terhadap kualitas pikiran yang bermanfaat atau yang baik-baik. Jadi ini adalah gunanya, ada gunanya sedikit tujuan yang berbeda dalam meditasi seperti ini. Tentunya ada meditasi objek yang lainnya juga, dan setiap objek meditasi memiliki tujuan yang berbeda. Dan tapi samanya adalah semua objek meditasi membantu kita untuk mengembangkan pikiran kita ke arah yang lebih baik. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut atau melakukan meditasinya lebih lanjut dan mengubah atau memiliki metode lainnya, kalian boleh mencari seorang guru untuk membantu dan memandu kalian dalam latihan. Akan lebih baik jika kalian dapat pengarahan yang diawasi oleh seorang guru. Namun jika kalian ingin hanya berlatih untuk kehidupan sehari-hari, Anda sangat boleh untuk berlatih meditasi pernafasan atau cinta kasih saling bergantian. Itu akan sangat membantu latihan kalian. Terima kasih. So, yeah, shall we move to the next one? Okay. Good evening, Bante. How would we differentiate between metta and attachment? Metta and attachment. Yeah. Of course, when there is attachment, I believe that you understand. Attachment can be created because of our greed,
or hatred. Both arise because of delusion. So someone can have attachment because of greed, hatred, and delusion. The metta, as we want to develop to the highest sublime state, we want to have a detached type of metta, which is free from any kind of attachment. For example, when we talk about love, some people like to translate the word metta as love, but that may not be the right word to be used because love always has attachment. Mother will love her child more than she loves the neighbor's children because of mother's attachment. In the same way, we have our attachment towards our mother, father, loved ones, relatives. We have attachment towards many. Even though when we practice metta, we are radiating loving kindness towards our loved ones, we need to train to do that without attachment. The question is, how can we radiate metta towards our loved ones without any attachment? This is a serious question. That is possible if you were to see the suffering, the first noble truth. If you can see your mother, your father, your relatives, friends, they are suffering because of their own defilements, because of their own greed, hatred, ill will, jealousy, anger, and many other defilements. Perhaps you might have the ability to wish them, may you all be free from these attachments and defilements. Be well, be happy, and attain enlightenment. When you are moving towards that direction, we are developing a kind of true love, which is metta. So by definition, metta is a kind of love, kind of friendship, goodwill, a sublime thought, which is free from attachment. However, we being ordinary human beings, it may not be so easy for us to radiate such a true love without attachment. So it is a challenge. But the enlightened ones like Buddha or Arahants, they have true love. So they have genuine metta. When we practice step by step, at the same time, when we realize the Four Noble Truths, it may be possible for us to develop a kind of metta, which is free from attachment. So that is why we say metta is to be cultivated. And we do not have true metta within ourselves. What we are having is a kind of love with attachment. But what we need to have a genuine love which is free from any kind of attachment. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bante, bagaimana cara membedakan antara kemelekatan dan juga cinta kasih atau metta? Cara kemelekatan, jawabannya adalah kemelekatan muncul dari keserakahan dan juga kebencian.
yang akarnya adalah delusi atau ketidaktahuan. Sedangkan metta atau cinta kasih adalah suatu kondisi yang paling tinggi yang sangat luhur. Dan itu tidak terlekati atau bebas dari berbagai macam kemelekatan. Dan kita seringkali penerjemahan dari metta seringkali diterjemahkan sebagai kata cinta, yang mungkin sedikit keliru karena cinta selalu akan ada kemelekatan. Layaknya seorang ibu yang mencintai anaknya. Seorang ibu akan mencintai anaknya lebih dari anak tetangga. Berarti itu adalah cinta yang ada kemelekatan. Itu satu contoh. Kita juga memiliki kemelekatan saat kita contohnya kepada orang tua kita atau kepada saudara kandung kita, teman kita. Itu adalah cinta yang memiliki kemelekatan. Sedangkan kita praktisi atau latihan meditasi cinta kasih adalah latihan yang tanpa kemelekatan. Namun bagaimana caranya kita untuk memiliki cinta kasih atau berlatihan cinta kasih tanpa ada kemelekatan sama sekali? Ini akan mungkin jika kalian dapat melihat penderitaan. Jika kalian melihat yang pertama bahwa dunia ada kehidupan ada penderitaan, kalian akan menyadari bahwa setiap orang memiliki kekotoran batin masing-masing. Contohnya papa kita atau ibu kita, ayah ibu kita, mereka memiliki keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan layaknya kita semua. Dengan kita melihat penderitaan yang mereka miliki, kita dapat mengucapkan mereka untuk terbebas dari penderitaan ini. Kita doakan mereka, semoga mereka selalu bebas dari penderitaan dan juga rasa sakit. Kita ucapkan mereka untuk selalu bahagia. Nah, itu adalah tipe atau contoh cinta yang sesungguhnya, atau cinta kasih yang sesungguhnya, atau juga metta. Cinta kasih atau metta selalu diiringi oleh semacam keinginan baik atau keinginan luhur untuk orang itu, bebas dari kemelekatan. Namun sayangnya kita masih umat atau manusia awam, jadi itu agak sulit atau mungkin lebih sulit untuk mengembangkan cinta kasih tanpa ada kemelekatan. Yang memiliki cinta kasih murni atau cinta kasih yang tanpa melekatan adalah Sang Buddha dan juga para arahat. Mereka memiliki cinta kasih tanpa batas yang luhur, murni, dan tanpa kemelekatan untuk kita semua. Kita pun mungkin dapat melakukan atau mencapai tahap seperti itu jika kita melakukan meditasi cinta kasih perlahan demi perlahan. Kita dapat memiliki kondisi cinta kasih yang sama juga, yang tidak memiliki kemelekatan. Makanya diajarkan meditasi cinta kasih adalah meditasi atau latihan yang harus dikembangkan. Jadi kita kembangkan sedikit demi sedikit. Jadi saat ini sedangkan kita masih memiliki cinta yang ada kemelekatan. Jadi belum cinta kasih yang murni. Dari situ kita harus pelan-pelan belajar untuk mengembangkan cinta kasih yang murni. Ya. Demikian jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, Namaste Bante, may I ask for your explanation? How do we know that our metta aspiration to others has reached to that person successfully? Can you ask the question, please, one more time? Oh, the question is, how do we know that our metta aspiration to others has reached to that person successfully? So basically, maybe what he meant is when we radiate the metta, how do we know that that person received it? Metta. Yeah. First of all, the purpose of practicing metta is mainly for yourself, at the same time for the others. Practicing metta will be benefited for two groups of people. One is yourself, the other is all the other living beings.
when you practice metta, the first benefit comes to you. I believe that you understand that. When you practice metta, your anger, hatred, ill will, all these will be reduced. Because of that, you will do wholesome actions. And in this way, you will develop a wholesome character. So the benefit will come to you. These benefits are immediate. On the other hand, when you radiate metta towards someone else, then towards that person, you will develop a kind of link which is wholesome thoughts towards that person. So that person also will have a kind of wholesome attitude towards you, most probably. And this is because before we talk to each other, or before we contact each other with our eyes, we also believe our thoughts themselves can connect with the environment and the people around us. So when we practice metta and radiate a lot of love, the people who are around us will be also benefited. For example, at home, if husband practice metta, for example, he will be cooled down, his anger and other defilements are reduced. So in this way, he is benefited. Not only that, his wife will be benefited because he will not behave in such a way that create problems. His children will be benefited because father is wholesome. In this way, our action will be benefited for the others. A person who does practice metta not only radiate loving kindness, and this metta are to be expressed with our speech and with our actions. That is why at the very beginning I said, practicing metta does not mean only sitting in one place and closing your eyes and thinking, may you be free from worries and suffering. That's not all metta. This is developing metta as thoughts. But these thoughts are to be expressed through our speech in the society when we talk with other people. So when these metta thoughts come out from your mouth, they are beneficial actions for the others. That is how they are going to be blessings for the society. And then these metta thoughts must come out from our hands as actions, the physical actions. So if you notice, our metta thoughts transform to become metta words and metta actions, and that is how the other people are going to be benefited. It is not very important whether other person receive your thoughts or not, but what is important, your actions and speech in the society, whether you are behaving in a wholesome way towards the other person. We are not expecting miracles here by radiating loving kindness towards others. I'm not belittling the power of the thoughts, but thoughts alone are not enough. Thoughts are to be transformed to become our speech and actions. That is how they can be benefited to the others. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah saya bertanya kepada Bante, bagaimana kita mengetahui bahwa doa metta atau doa cinta kasih yang telah kita kirimkan untuk orang lain telah nyampai dan telah diterima oleh mereka?
Jawabannya adalah yang pertama-tama adalah tujuan awal kita berlatih meditasi cinta kasih atau metta adalah untuk diri kita sendiri. Dan juga yang pasti orang lain akan terdampak oleh latihan cinta kasih kita. Jadi pertama kita mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri, lalu kita juga mendapat manfaat untuk makhluk-makhluk lain. Jadi ini adalah manfaat pertama dari latihan ini datang kepada diri Anda sendiri. Anda merasa ada manfaat dari latihan ini. Anda memiliki kemarahan yang berkurang, kebencian yang berkurang, kedendaman yang berkurang, dan ada munculnya perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan yang bermanfaat lebih banyak. Kalian juga merasa ada perubahan karakter dalam diri Anda yang bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Jadi orang tidak hanya mengembangkan pikiran-pikiran baik atau pikiran-pikiran bermanfaat untuk diri Anda saja. Pasti latihan ini akan berdampak kepada orang di sekeliling kalian. Namun, sepertinya sebelum kita bertemu pada orang lain, kita pasti memiliki pikiran kita atau mungkin cara pikir kita atau kita punya aura misalnya akan berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita atau kepada lingkungan kita. Dan dengan ini kita bisa tahu pas kita bertemu bagaimana kita akan berhubungan. Saat kita ketemu kita merasakan bagaimana situasi kita atau keadaan kita akan berdampak kepada hubungan yang saat kita akan lakukan dengan orang lain, saat kita berbicara misalnya atau saat kita bertemu. Jadi kalau kita berlatih meditasi cinta kasih, contohnya di rumah, misalnya ada seorang suami yang berlatih meditasi cinta kasih, kemarahan beliau akan berkurang. Lalu istrinya akan merasa lebih bahagia. Contoh pertama, istrinya mendapat manfaat atau dampak yang baik dari sang suami berlatih meditasi cinta kasih. Jika si istri bahagia, masalah akan berkurang di dalam keluarga. Dan juga anak-anak pun akan merasa manfaat dari meditasi cinta kasih yang si ayah lakukan. Itu membuahkan perubahan yang positif atau ke arah yang lebih baik untuk keluarga ini. Jadi meditasi cinta kasih atau cinta kasih tidak hanya kita pancarkan, namun juga kita ungkapkan lewat ucapan kita dan juga perbuatan kita. Tidak hanya saat kita duduk di satu tempat saja, namun juga saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Itu bukan hanya cinta kasih bukan hanya saat duduk saja. Jadi kita harus kembangkan cinta kasih dalam 3 cara, lewat pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Tentunya pikiran-pikiran cinta kasih akan membawa manfaat untuk orang lain. Saat kita juga mengubah cara ucapan kita dan juga cara perbuatan kita. Namun, pikiran cinta kasih yang kita kembangkan ini, dampaknya adalah untuk kita sendiri, manfaatnya adalah untuk kita sendiri, dan untuk orang lain di sekeliling kita. Tidak penting untuk mengetahui jika orang lain telah menerima atau mendapatkan cinta kasih yang telah kita kirimkan untuk mereka apa tidak. Namun yang penting adalah tentang kita. Apakah kita telah berubah untuk menjadi yang orang lebih baik, orang lebih penuh cinta kasih, dan lebih sopan, dan semua kualitas-kualitas baik yang dapat kita miliki. Walaupun emang pikiran adalah suatu hal yang kuat dan dapat berdampak untuk banyak hal. Namun, Bante ingin mengatakan bahwa pikiran aja tidak cukup, namun ucapan dan perbuatan juga sangat penting. Jadi itulah jawaban dari Bante mengenai apakah bagaimana kita mengetahui cinta kasih telah diterima oleh orang lain atau tidak. Thank you. This person actually has 3 questions, but I think the third question have already answered by Bante. Ya Pak, jadi ada 3 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang ketiga itu sepertinya sudah terjawab tadi oleh Bante. Jadi saya tanyakan yang nomor 2 ya. What should I do if I simply cannot dedicate metta toward my own self? With my own stuff. Is that so? My own self. My own. Yeah. Okay. What should I do if I simply cannot
dedicate metta towards my own self? This is in fact a very common question that many people ask. Why can't you radiate metta towards yourself? The reason is you fail to recognize your own suffering. If you understand the Four Noble Truths, suffering, cause of suffering, its end, and the path leading to its end. And if you look at yourself, you will notice that you are suffering because of your own ignorance, craving, and the other defilements. And when you notice that when I get angry, when I'm agitated, I suffer. When my mind is full of hatred, ill will, jealousy, cruelty, I feel suffering. When my mind is full of various types of excessive desire, attachment, I feel suffering. Stress, tension, agony, these are suffering. So we feel it every day. We have fear and untold miseries within our mind. And our body is always changing, getting old. Sometimes we physically sick. And there are many desires, many dreams we want to achieve. Sometimes we achieve them, but the moment we achieve them, we also have fear of losing them. So if you notice your own body and mind, and if you realize the 5 aggregates of clinging, which we recognize as I or me, it in fact is suffering. When you realize you are having suffering, then you might have compassion for yourself. When you have compassion for yourself, then you start to radiate loving kindness towards yourself. So those people who cannot bring loving kindness towards themselves, first of all, must reflect the suffering nature of this body and mind. I would like to recommend you to read Upajjhatthana Sutta. In this discourse, Buddha is talking about 5 reflections in a very summarized form. These are old age, sickness, death, separation, and the karmic responsibility. And these are the 5 factors Buddha encourages us to think constantly and see that we are subject to it, and our mother and father and everybody else are also subject to it. When you see it, you might have compassion for yourself. Most of the time, we do not have compassion towards ourselves because we do not see our own suffering according to the Dhamma. So what I advise you, or what I share with you, before you radiate loving kindness towards yourself, spend some time to understand your own body and mind are suffering. When I say suffering, it does not mean there is no pleasure and happiness. Whatever pleasure and happiness, they are also subject to change and disappear, and eventually
they also can bring you dissatisfaction. So that is why we call it suffering. However, when you notice it within your own body and mind, you may be able to radiate metta towards yourself. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak dapat memancarkan cinta kasih kepada diri saya sendiri? Jawaban dari Bante adalah, ini adalah suatu pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan kepada Bante. Kenapa seseorang tidak bisa memancarkan cinta kasih kepada diri mereka sendiri? Mungkin ini karena kita gagal untuk melihat penderitaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dalam 4 kebenaran mulia, kita diajarkan bahwa adanya penderitaan dan sebagainya. Dan Anda gagal atau Anda tidak dapat melihat penderitaan yang ada di dalam diri ini. Jadi Anda dapat mulai melihat ke dalam pikiran Anda. Anda amati pikiran Anda saat dia lagi kacau. Mungkin Anda memiliki perasaan yang menjadi mudah marah, mudah stres, mudah frustasi. Dan juga misalnya saat Anda lagi merasa ketakutan, Anda bisa melihat suasana atau keadaan pikiran yang menjadi sedih, menderita, dan muram, dan sebagainya. Dan kita juga bisa melihat tubuh kita yang setiap hari menua. Tubuh fisik kita yang setiap hari bertambah tua dan berubah. Dan juga saat kita memiliki mimpi-mimpi atau mimpi-mimpi yang telah sukses kita capai, kita takut untuk kehilangannya. Jadi, tubuh dan pikiran ini adalah dua hal yang membawa penderitaan untuk kita. Dan saat kita dapat melihat penderitaan ini yang ada dalam diri kita, mungkin kita akan dapat menimbulkan atau memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Jadi Bante tadi ada menyarankan untuk Anda untuk membaca satu sutta, yang ntar saya akan tanya Bante lagi, sutanya Upajatana Sutta. Upajatana Sutta. Mungkin ntar dari pihak VPDS bisa bantu kirim nama sutanya. Jadi dalam sutta ini diajarkan bahwa ada 5 perenungan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tentang usia tua, kedua adalah penyakit, ketiga adalah kematian, keempat adalah perpisahan, kelima adalah tanggung jawab karma, misalnya terhadap orang tua kita, saudara kita, dan sebagainya. Jadi saat kita dapat melihat, mungkin Anda membaca sutta ini tentang 5 penderitaan yang ada dalam samsara ini atau dalam diri kita juga, mungkin Anda akan dapat mengembangkan atau memiliki sedikit welas asih untuk diri Anda sendiri. Jadi Anda bisa mengembangkan cinta kasih. Dan alasan kenapa mungkin Anda tidak dapat mengembangkan cinta kasih untuk diri Anda sendiri adalah karena Anda tidak dapat melihat penderitaan sesuai dhamma, sesuai hukum alam yang ada. Jadi, sebelum Anda melakukan, Bante saranin, mungkin sebelum Anda memancarkan cinta kasih untuk diri Anda sendiri, Anda bisa meluangkan beberapa waktu untuk mengerti bahwa tubuh dan pikiran Anda sedang menderita. Bukan berarti tidak ada rasa kesenangan sama sekali di dalam diri Anda, namun yang dimaksud Bante adalah kesenangan ini pun dapat berubah, yang berakhir menjadi penderitaan juga. Jadi jika Anda mengerti adanya hukum ini, mungkin Anda bisa memiliki cinta kasih sedikit lebih banyak dan berlatih mengembangkan untuk diri Anda sendiri. Terima kasih. Thank you. We have one last question, Bante. One last question. Good evening, Bante. It is hard to focus on compassion when we feel pain on our bodies. What should we do to stay on track for practicing Metta Bhavana? Thank you.
Bante, you are on mute. Yeah, sorry. Sorry. Yeah. Okay, when you have physical pain, at that moment, perhaps you practice other types of meditation. One of the meditation that you can practice when you have physical pain is Vedanānupassana meditation, means observing the nature of these painful feelings in your body. As they are arising, just watch them. And when they are increasing or decreasing, still watch them. Try to observe your own mind, how you are reacting to these painful feelings. Sometimes anger, frustration, and such defilement might arise in your mind. And try to watch these feelings with mindfulness. It is a meditation that you can develop. Another type of meditation, of course, to reflect the true nature of 5 aggregates of clinging and see them in the light of impermanence, suffering, and soullessness. We need a little bit of practice here. You need to pick up these meditation practices from the teachers and start doing it. When you reflect the impermanent nature of these 5 aggregates and see them as suffering and soullessness, perhaps that might help you to achieve some degree of peace in your mind. So in combination with these meditations, you also can practice metta meditation. When you practice metta meditation, again, focus on the suffering nature of this existence. This may not be the first life we are living, and this is definitely not the first life we are living, and this may not be the last life we are living. So in this long run between birth and death, in the cycle of existence, we have gone through such suffering. So it is time to reflect the Dhamma. And then when you can understand or when you see the suffering itself is bound with the existence itself is bound with the suffering, perhaps you may be able to radiate some thoughts of metta towards yourself, wishing may this body and mind free from all this pain and suffering, and release from attachment and attain enlightenment. And such kind of wishes are possible with Dhamma understanding and practice. However, as I said, it may not be an easy task, especially when you have so much suffering in your body. But it is possible if you adopt mindfulness meditation practices, mindfulness related to the body, feelings, and your thoughts. And in combination of these meditations, you also can practice metta along the way. Pertanyaan selanjutnya adalah, selamat malam Bante. Agak sulit untuk saya untuk memberi perhatian kepada welas asih saat saya merasakan rasa sakit di tubuh fisik saya. Apa yang harus saya lakukan untuk terus di dalam latihan meditasi cinta kasih ini? Terima kasih.
Jadi jawaban dari Bante adalah rasa sakit di tubuh fisik kita, pada saat itu juga kita dapat melatih meditasi atau latihan yang lain yang disebut sebagai meditasi vipassana. Ini adalah latihan di mana kita memperhatikan atau mengamati perasaan-perasaan yang sakit yang muncul di tubuh kita. Saat perasaan yang sakit ini muncul, kita amati. Saat dia makin sakit atau kurang sakit, Anda hanya amati. Anda lihat bagaimana cara Anda bereaksi terhadap perasaan-perasaan sakit ini. Lihat bagaimana Anda merespon terhadap ini. Dan ada bermacam bagai perasaan seperti marahkah, atau frustrasikah, atau banyak kotoran batin yang munculkah, Anda amati saja. Ini adalah latihan yang mungkin dapat membantu saat Anda memiliki rasa sakit di tubuh. Jadi Anda harus memiliki kewaspadaan yang cukup untuk memerhatikan atau mengamati perasaan-perasaan yang muncul ini. Ini adalah meditasi yang bisa dikembangkan sekaligus bersampingan dengan meditasi cinta kasih Anda saat Anda memiliki rasa sakit di tubuh. Yang kedua adalah mungkin Anda dapat merenungkan 5 agregat atau 5 bagian dari tubuh dan pikiran kita ini, melihat kemelekatan yang kita miliki terhadap 5 agregat ini. Kita melihat dari kaca ketidakpastian dalam hidup, perubahan yang ada dalam semua hal. Latihkan ini, Anda latihan bahwa semua ini berubah dalam tubuh dan pikiran kita juga. Anda bisa latihan ini dari para guru, cari guru untuk berlatih juga, jika Anda mau mulai berlatih ini untuk ke jenjang yang lebih dalam. Jadi saat Anda merenungkan tentang 5 agregat ini, tentang bahwa kemelekatan membawa penderitaan dan juga tanpa adanya tiada diri atau anatta dalam tubuh dan pikiran ini, saat Anda dapat mengerti lebih sedikit, mungkin Anda bisa memiliki kedamaian dalam pikiran Anda saat mengetahui bahwa ada rasa sakit di tubuh fisik Anda. Jadi ini adalah latihan kedua yang mungkin Anda dapat lakukan bersampingan dengan latihan cinta kasih. Anda bisa renungkan penderitaan yang ada secara alamiah ini. Anda tahu bahwa ini bukanlah pertama kali Anda hidup dan juga bukanlah kehidupan terakhir Anda. Renungkan kebenaran ini yang ada dan lihat penderitaan yang muncul dari keberadaan atau eksistensi yang ada dalam dirinya sendiri. Dan eksistensi yang kita miliki ini pun membawa atau memiliki unsur penderitaan juga. Jadi Anda bisa memberi sedikit banyak cinta kasih untuk diri Anda sendiri. Selanjutnya, jika Anda masuk lebih dalam, jika Anda ingin terbebas dari perasaan sakit fisik dan pikiran dan penderitaan, Anda dapat mencoba untuk bergegas mencapai pencerahan. Yang pasti ini tidak mudah, namun ini mungkin untuk Anda capai jika Anda memiliki kewaspadaan yang cukup. Anda latihan dan kembangkan kewaspadaan Anda untuk tubuh Anda, perasaan Anda, pikiran Anda, dan juga lainnya, atau mungkin dari 5 agregat yang kita sedang bicarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Thank you Bante for the Q&A. Demikian saudara-saudari, terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk dan yang sudah dijawab oleh Bante. Mari sekarang kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sharing merit oleh Bante. Bante, so we enter the sharing merit session before we close the meditation session. Oke. Ya, mari kita sama-sama menerima sharing merit dari Bante sebelum kita tutup meditasi malam ini dengan Netawata dan Namakarayata. Please Bante. Okay. So let's put our palms together. Today we all got together here to share the Dhamma. May the merits be upon the good devas. May the good devas rejoice over these merits. Having shared these merits, may the devas protect you, protect your loved ones, protect the dispensation of the Buddha.
May the Devas attain bliss of Nibbana. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Our departed relatives and friends, wherever they are, may they all share these merits. Having shared these merits, may they be free from worries and sufferings. Be well, be happy. May all our departed loved ones attain bliss of Nibbana. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. May the great blessings of the Buddha, Dhamma, and Sangha be upon all of you. May all of your good wishes, good dreams come true. May there be peace, happiness, and all the success in your life. May these merits be helpful to refrain from the evil, to cultivate the good, to follow the noble path of the Buddha, and attain bliss of Nibbana. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Thank you, Bante. Anumodana, Bante, Thank you. and thank you for the tonight session on behalf of the Viharapuri Dharma Sukha Committee and the devotees. We would like to say thank you and Anumodana again. Thank you. Thank you. Thank you. See you again. See you. Take care. Have a good night. Good night. Good night. Night. Mari saudara-saudari kita tutup acara meditasi pada malam ini dengan kembali